Kenapa? Kedengeran suaranya di sini. Cek. Belum Mas Ari. Cek.
Tutup itu. Tutup itu. Itu gimana pembuktian yang buka sih mau sumbernya? Kalau seandainya itu cek. Kalau mau nyekirin yang ini, mana ini? Indonesia aja. Oh, tapi kan screen. Jadi dengan screen kita. Belum mau pasir di mas, buat sampai mas, belum mau bisa. Dapat deh. Kita ke Indonesia aja. Mikrofon pun ini ngono. jajang Nah itu mana keras mana sinyal kita pen 4G kita ngopi guys bergabung iya
konten. Assalamualaikum. Apa pekerjaan bersumpah ini? Alhamdulillah, 2 menit lagi kita akan buka acara ini. Dek kecilin, Dek. Mohon Bapak Ibu para hadirin sekalian untuk memute dan tidak melakukan present now ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tepat pukul 9 pagi hari ini, sebelum mulai acara saya akan membacakan tata tertib peserta webinar Matematika ITS NU Pasuruan pada pagi hari ini. Yang pertama, mohon para peserta hadirin tidak melakukan membuka mute-nya atau meng-unmute selama sesi webinar pagi ini, dan apabila dipersilahkan oleh saya pribadi sebagai moderator, silahkan di-unmute. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul meskipun secara virtual ini dalam forum akademisi. Baik, yang kami hormati tentu kepada Rektor ITS NU Pasuruan, kepada Bapak Abu Amar Bustomi, MSI, yang kami hormati ibu-ibu narasumber kita yang hebat dan luar biasa, Ibu Hana, Ibu Sofi, mohon maaf saya ulangi, Ibu Hana Sofiana SPD dan Ibu Dita Putih Saraswati MED, serta hadirin sekalian yang luar biasa. Alhamdulillah setelah saya lihat dari form pendaftaran, hampir seluruh provinsi di Indonesia terwakili oleh Bapak Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini di forum akademisi ini, kita berjumpa dalam webinar yang bertema Belajar Matematika secara Daring
Bisa kok. Oke lah. Jadi sungguh menarik pembahasan pagi hari ini di webinar matematika ini. Kita breakdown menjadi 2 materi yang akan disampaikan oleh ibu-ibu narasumber yang hebat dan luar biasa. Oke, pada materi pertama yaitu terkait pemanfaatan platform media online dalam menginovasi proses belajar matematika di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentu sangat bermanfaat dalam kondisi saya saat ini Bapak Ibu, tentu bagi para pendidik, dosen maupun guru dan mahasiswa juga tentunya. Oke, nah dari ini akan disampaikan oleh Ibu Hana Sofiana SPD. Saya perkenalkan, beliau merupakan praktisi pendidikan matematika, guru di Highscope Indonesia, guru sekolah di Highscope Indonesia. Materi kedua tentunya sangat berhubungan dengan materi yang pertama. Kalau yang pertama tentang proses belajarnya, maka di materi yang kedua ini kami sajikan kepada Bapak Ibu terkait asesmen dari proses belajar matematika selama di rumah, yang akan disampaikan oleh Ibu Dita Putih Saraswati MED. Beliau merupakan dosen pendidikan matematika di Universitas Sampurna. Kebetulan ibu-ibu narasumber kita ini untuk Ibu Sofi merupakan tim pengembang konten Gernas Tastaka. Kami bekerja sama dengan tim Gernas Tastaka. Sebelumnya yang sudah mengenal alhamdulillah apa itu Gernas Tastaka. Yang belum mengenal maka saya kenalkan bahwa Gernas Tastaka Indonesia merupakan gerakan nasional pemberantasan buta matematika. Dan kedua narasumber kita ini merupakan koordinator konten dan tim pengembang konten Gernas Tastaka Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara webinar pada pagi hari ini. Yang pertama diawali dengan pembukaan, selanjutnya penyampaian materi, selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mengucapkan bismillah agar acara kita pagi hari ini berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya agar menambah semangat kita semua yang mengikuti webinar pagi hari ini. Oke, sebentar Bapak Ibu.
Oke, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semoga lagu Indonesia yang barusan kita
mendengarkan dan menyanyikan di tempat masing-masing telah menambah semangat kita bersama. Baik Bapak Ibu, kita menginjak di acara selanjutnya yaitu pembukaan yang akan dibuka oleh Bapak Rektor ITSNU Pasuruan dan serta sambutannya. Baiklah, Bapak Abu Amar Bustomi MSI, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatullah wassalamuhu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik salim alaihim ajma'in. Saya ucapkan selamat pagi untuk semua dengan mengucap puji syukur alhamdulillah. Dalam kesempatan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim dalam bentuk kajian keilmuan, khususnya adalah matematik. Saya hormati saudara-saudari moderator, juga yang tidak lupa saya hormati para narasumber pada kesempatan pagi hari ini, Ibu Hana Sofiana dan Ibu Gita Putih Saraswati. Beliau orang-orang luar biasa yang secara khusus menjadi pemerhati, pelaku, pengembang, dan pelatih, serta melakukan proses penyadaran-penyadaran dalam bentuk gerakan untuk matematika. Juga tidak lupa semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam forum webinar ini yang saya hormati. Mudah-mudahan kita bersama senantiasa selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, keberkahan hidup dan sehat selalu, walaupun masih ada di antara stay at home maupun sudah mulai beraktivitas, karena kita sudah mulai memasuki new normal life. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, ada atau tidak adanya wabah pandemi COVID-19 ini, reskilling for the future itu tetap harus kita jalankan. Ketika kita berbicara Indonesia toward the big seven pada tahun 2030, maka 10 tahun ke depan jelas akan dibutuhkan 80% pekerjaan yang membutuhkan kompetensi STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi matematik adalah sesuatu hal yang saat ini menjadi momok di berbagai kalangan pelajar maupun mahasiswa. Namun ini menjadi sesuatu di era perubahan atau untuk menghadapi masa depan Indonesia. 9 teknologi yang mengubah industri pada era sekarang ini 4.0, 9 teknologi are transforming industrial production. Di antaranya adalah big data and analytics. Jadi ketika kita berbicara big data, maka matematik adalah merupakan kuncinya. Dan ke depan pun kita akan mengalami beberapa yang harus growing, jadi tumbuh berkembang, dan ada di beberapa yang nanti akan mengalami declining. Nah, hal yang terkait dengan matematik ini adalah analytical thinking and innovation. Ini akan mengalami growing, dan manual dexterity, endurance and precision ini yang nanti akan mengalami declining. Sungguh matematika adalah sesuatu hal yang luar biasa. Namun demikian, apapun yang terjadi, tanpa skill masa depan manusia pasti akan di-grounded. Artinya perubahan menjadi keniscayaan,
pengasahan skill itu menjadi sebuah kewajiban untuk kita bersama. Satu sisi yang lain ketika kita berbicara fenomena yang berkembang, walau tanpa pandemi sebenarnya adalah nanti akan ada top 10 emerging, dan nomor yang pertama adalah data analytic and scientist. Ini pun juga muatan adalah matematik. Oleh karena itu, pengetahuan matematika itu penting. Bahkan untuk era sekarang dapat kita katakan jika kita kuasai 3 babon ilmu, kok splinter ya. Bahkan untuk era sekarang, ketika dapat kita katakan bahwa jika kita kuasai 3 babon ilmu, bahasa universal atau bahasa Inggris diantaranya, atau bahasa Arab dan bahasa yang lain, terus kemudian IT, serta yang terakhir adalah matematik, maka sebenarnya pengetahuan apapun pasti akan bisa kita taklukkan secara autodidak. Ini luar biasanya. Oleh karena itu ketika kita berbicara matematika terkait dengan kajian ini, hal yang mendasar yang perlu kita tanyakan adalah, sudah benarkah dasar filosofi pengajaran dan pemanfaatan matematika? Seberapa penting pengetahuan matematika ini, dan bagaimana daya tarik para pelajar serta mahasiswa terhadap matematika ini? Ini masih perlu kajian-kajian mendalam. Nah, sekarang malah justru ditambah dengan fenomena baru yang berkembang, yakni artinya permasalahan awal yang masih belum terjawab dalam kesadaran kita bersama dan masih berproses, sekarang ditambah fenomena pembelajaran matematika yang yang sementara menjadi momok di kalangan pelajar dan mahasiswa. Dengan pembelajaran manual saja itu sudah mengerikan, kan, gitu. Lalu bagaimana pembelajarannya jika harus berbasis cyber atau daring? Pertanyaannya, mungkinkah? Nah, pada kesempatan ini mungkin waktu yang tepat dan kesempatan yang sangat berharga untuk kita saling berdialog dan sharing dengan para pakarnya, sehingga ilmu matematika ini tidak declining tapi lebih ke growing. Dan akhirnya saya ucapkan selamat berwebinar, semoga sukses dan barokah, bermanfaat untuk institusinya masing-masing dan pribadinya masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Dekan FKIP ITSNO yang telah menyelenggarakan acara ini, juga Ibu Kaprodi Matipanika yang kemarin baru beresepsi nikah ala corona, insya Allah itu. Ya. Sekarang mungkin masih menikmati bulan madunya, tapi tetap stay at home mungkin saja. Dan semua yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ini, juga termasuk khususnya untuk para narasumber yang sudah memperkenankan waktunya kepada kita bersama, Ibu Hana Sofiana dan Ibu Dita Putih Saraswati, dan semua yang hadir dalam kegiatan webinar ini. Saya ucapkan terima kasih, dan mari kita buka acara ini dengan doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam, mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar kali ini kita buka. Mudah-mudahan keberkahan selalu memihak kepada kita bersama. Amin, amin, amin. Selamat, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Abu Amar Bustomi, MSI, selaku Rektor ITSNU Pasuruan. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah acara webinar matematika pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan ITSNU Pasuruan dengan tema Belajar Matematika secara daring
Bisa kok. Oke, baiklah. Mari kita ke acara inti pada webinar pagi hari ini, yaitu penyampaian materi yang pertama terkait pemanfaatan platform media online untuk menginovasi proses belajar matematika di tengah pandemi COVID-19 ini. Baiklah, kepada Ibu Sofi, mohon maaf, Ibu Hana Sofiana SPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Firda atas waktunya. Sebentar ya, saya present dulu, izin untuk membuka materi saya. Sebentar, ini ada kendala. Apakah layar saya sudah bisa terlihat? Bu Firda, mohon konfirmasinya. Ya, sudah. Oh, jelas ya. Baik. Pas jam aku gabung, Bruno mulai aja. Hah? Mulai kejadian terkenal webinar. Ini webinar, ini kampus yang ngarang. Bisa terlihat bagian dari saya? Sudah terlihat, Bu. Ini nyampe. Baik, kalau sudah bisa terlihat, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Senang sekali pagi ini dapat kesempatan untuk berbagi kepada Ibu semuanya mengenai beberapa pengalaman saya dalam pemanfaatan platform media online selama saya kasih hashtag di sini, belajar di rumah aja, gitu ya. Nah, secara online ini kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan terakhir ini tentu banyak tantangan, tentu banyak juga hal baru yang kita pelajari. Jadi saya mau berbagi sedikit apa yang saya pelajari ya. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Firda sebetulnya di awal bahwa nama saya Hana Sofiana, itu nama lengkap saya. Saya biasa dipanggil di sekolah dengan panggilan Ibu Guru Sofi, dan sehari-hari saya mengajar matematika. Tempat saya mengajar ya. Oh, dua ya batur komilu S2 tuh nih, Riza Pahlavi. Sisi ada nih. Mbak Meli, untuk di-mute dulu. Mohon maaf. Mohon maaf kepada Ibu Welas dengan Bapak Ahmad Masroni untuk di-mute dulu. Ibu Welas tolong dihentikan untuk share presentasinya. Kepada Ibu Welas dan Bapak Ahmad Masroni. Sudah bisa saya lanjutkan atau masih ada kendala teknis? Oke. Bapak Ahmad Masroni mungkin di-mute dulu, Pak. mohon maaf sudah. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Ya. Ya, tidak apa-apa, Pak. Baik, biar suara saya terdengar. Nanti kita ada sesi diskusi juga kan ya, Bu ya. Nah, ini sedikit tentang saya. Saya sehari-hari mengajar di sekolah Highscope ya, mengajar pelajaran matematika. Lalu, nah, ini ada 3 hal yang akan saya bagikan pagi ini selama pembelajaran online
di masa pandemi. Yang pertama yang saya akan bahas adalah tentang interaksi antara guru dan murid. Pastinya ini ada perubahan karena kita lakukan secara virtual ya, menggunakan beberapa online platform yang gratis gitu, misalnya ada Google Classroom, ada Edmodo, kemudian kita bertatap muka secara virtual dengan anak-anak menggunakan beberapa platform seperti Google Meet, mungkin atau Zoom, atau juga bisa menggunakan video call WhatsApp ya, itu sangat membantu dipakai. Yang kedua, saya akan bagikan tentang bagaimana sih penggunaan virtual manipulatif untuk membantu siswa memahami konsep matematika gitu kan. Nah, yang terakhir itu tentang penggunaan online platform untuk pembelajaran bermakna. Nah, ini 3 hal yang akan saya bagikan pagi ini. Oke, untuk bagian pertama, interaksi antar guru dan murid berubah yang seperti saya bilang tadi. Ini ada beberapa online kelas platform yang saya yakin Bapak Ibu guru sudah familiar, sudah tahu, bahkan mungkin sudah menggunakan. Ada Google Classroom, Edmodo, Schoology. Nah, masing-masing ini punya kelebihan dan keterbatasannya ya kan. Nah, kalau saya sendiri untuk Google Classroom yang paling saya suka, saya itu merasa sangat terbantu ketika misalnya saya mempersiapkan tugas jauh-jauh hari, kemudian saya set kapan saya akan munculkan tugas tersebut. Jadi sebetulnya itu sangat membantu. Kemudian untuk Edmodo sendiri, saya senangnya itu karena di bagian depan itu ada bagian ya, mungkin Bapak Ibu juga tahu seperti tampilannya kayak Facebook. Jadi kita bisa berjejaring dengan guru-guru dari daerah lain, bahkan dari negara lain. Nah, makanya sering saya buka-buka itu, kemudian coba lihat jangan-jangan ada misalnya postingan dari guru lain yang bisa saya pakai atau bisa saya modifikasi. Nah, itu yang saya suka. Nah, ini sangat membantu, apalagi selama pandemi ini ya, kita memberikan tugas, memberikan feedback, memberikan material terkait gitu kan, video, website, apapun bisa lewat ini semuanya dengan mudah. Jadi buat saya justru masa pandemi ini memberikan kesempatan buat kita dan anak-anak untuk belajar dari mana saja, karena sumber yang kita punya bisa di-upload di salah satu yang kita gunakan di sini gitu, online platform yang kita gunakan gitu kan. Jadi tidak terbatas sama satu sumber, tapi malah berbagai sumber belajar gitu. Jadi lebih menarik dan lebih hidup. Nah, untuk video conference ini juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya yakin malah saya dapat cerita dari salah satu guru tidak menggunakan ini sama sekali yang online platform, tapi hanya menggunakan WhatsApp, bikin WhatsApp group dengan anak-anak gitu kan ya, terus upload tugas di situ, ya kan, kemudian anak-anak menyampaikan tugasnya juga dari situ, itu juga sangat mungkin dilakukan. Nah, ini ada perubahan. Nah, tapi kan yang saya mau tekankan di sini, apakah cukup hanya menyampaikan materi saja, di-upload, mereka mengerjakan, kemudian bagaimana kita memastikan anak-anak itu benar-benar paham sama apa yang kita sampaikan. Nah, untuk itu, maaf Sofi, itu presentasimu nggak kelihatan. Kayaknya tadi ada peserta yang share presentasi, jadi mungkin bisa diulang kali. Oh gitu. Wah. Mohon maaf sekali ke presentasi, jadi tidak nengok. Ini presentasi saya bisa lanjut sebentar. Oke, monggo dilanjut Bu Sofi. Mungkin di-share materinya Bu di present now. Ini apa sudah terlihat? Belum. Boleh begini sebentar. Tadi kayaknya karena ada yang present sehingga materi saya tidak. Iya, betul. Oke. Ini saya harus stop present dulu.
Ya Allah. Kita dulu. Nah, ini baru tapi sepertinya ini memang lihat itu Bagian pin. sehingga kenapa? Presentnya hilang lagi. Presennya hilang lagi. Aduh, kenapa ini ya? Iya, PPT-nya nggak kelihatan lagi. Kenapa? Oh, sebentar. Dia ada yang nggak sengaja present juga kayaknya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Mungkin bisa ini ya. Saya ulang lagi nanti sebentar. Terima kasih sudah memberitahu kalau ada. Coba saya present lagi ya. Apakah sudah terlihat sekarang? Belum ya? Belum, Bu. Waduh. Ini terlihat sekarang. Bagaimana? Bisa terlihat? Sudah jelas. Sudah masuk. Baik. Nggak ada ini. Kalau YouTube sama Google Meet Anu Bu, laptop saya langsung. Cepat ini kita ngeframe lagi. Taruh dulu. Ini matikan apa namanya? Mungkin bisa di-mute dulu. Presentasinya udah kelihatan. Sudah. Ya, tapi sepertinya suasananya belum kondusif untuk melanjutkan. Masih ada suara-suara. Sebentar lagi saya YouTube. Aduh, tak kuat. Mohon maaf Bapak Ibu.
Sudah? Baik. Oke. Saya jelaskan kembali ya. Jadi salah satu unsur manipulator saya pakai untuk mengulas topik yang sebelumnya diajarkan, yaitu ini tentang fraction decimal grid, percentage fraction decimal grid gitu ya. Jadi tentang pecahan, persentase dan estimasi. Nah, di awal saya diminta menjelaskan tentang toolsnya di sini. Mohon maaf, suara saya kayaknya echoing ya. Mungkin ada